mulai ya. Ya, mulai, Lem. Ah, baik, selamat siang Pak Ari dan juga teman-teman. Kami kelompok yang beranggotakan saya Leni dan juga Karista ingin mempresentasikan mengenai bisnis plan t-shirt online. Next, next Kar, next ya. Eh, di sini bisnis plan-nya ada tujuannya itu untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang diharapkan, kemudian untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan, terus ada sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dan juga sebagai alat untuk mencari laba dari pihak ketiga seperti investor, bank atau lainnya. Di sini bisnis plan itu merupakan panduan atau dokumen tertulis yang merangkum tujuan bisnis dan operasionalnya secara keseluruhan. Kemudian manfaatnya itu untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha, untuk mencari sumber dana, membuat bisnis lebih fokus dan terarah, memprediksi masa depan, serta untuk menaikkan level bisnis. Next. Nah, di sini t-shirt itu jenis pakaian yang digunakan untuk sehari-hari yang biasa menutupi tubuh dengan nyaman, melindungi dari debu dan sinar matahari. Next. Di sini itu bahannya itu jenis bahan yang kami pilih yaitu bahan cotton combat 300S karena terbuat dari serat kapas murni alami dengan karakteristik halus, nyaman, dan menyerap keringat. Nah, saat bersentuhan dengan kulit juga tidak akan terasa kasar dan tidak menimbulkan alergi, sehingga kaos pun akan sangat digunakan baik saat berkeringat ataupun tidak. Next. Di sini ada bahan baku untuk membuat produksi t-shirt. Yang pertama itu kain cotton combat 300S, warnanya hitam. Gambarnya seperti ada di contoh ini. Kebutuhan kita itu sekitar 715 kilogram dengan harganya itu 40.000. Kemudian kalau dijumlahkan menjadi 28.600.000. Kemudian ada benang juga yang digunakannya itu kebutuhan kita 10 roll dengan harga per piece-nya itu 10.000 sehingga totalnya 100.000. Kemudian handstagnya eh, kebutuhannya itu 1.000 piece dengan harga 50 perak, jadi totalnya 50.000. Terus lock pinnya itu 1.000 piece juga dengan harga masing-masing per piece-nya itu 12 perak yang sehingga jumlah totalnya itu 12.000. Kemudian ada stikernya itu kita membutuhkan 715 piece dengan harga per piece 150 perak, kemudian total jumlahnya itu berarti 107.250. Kemudian ada pita dengan jumlah 2 roll, per piece-nya 5.000, jadi totalnya 10.000. Kemudian kertas kertas door slack berjumlah 1 rim dengan harga 45.000 sehingga totalnya juga 45.000. Kemudian plastik packing kita membutuhkan 715 piece dengan harga per piece-nya itu 500 perak dengan jumlah 337.500. Kemudian ada stiker stiker putih yang kita butuhkan sebanyak 1.000 piece dengan harga per piece-nya itu 25 perak sehingga totalnya itu 25.000. Dan kemudian ada box dengan ukuran 2 kali 23 kali 15 kali 6 cm. Kita butuhkan 239 box dengan harga per boxnya 1.200 sehingga jumlahnya 286.800. Kemudian ada gunting Emigo ukuran 8 inch atau 20 cm. Kita butuhkan 2 piece dengan harga per piece 5.000 sehingga totalnya 10.000. Kemudian ada kartu ucapan
Di sini kita butuhkan 219 piece dengan harga per piece-nya itu 609 perak, kemudian jumlahnya itu 145.551. Next. Nah, di sini prospek dan tren masa depannya itu, jadi t-shirt kan merupakan dari fashion. Bidang fashion akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, prospek masa depan usaha t-shirt itu pastinya terjamin. Nah, kemudian produk teaser sudah berkembang, yaitu tidak hanya oblong, tetapi sudah terdapat desain pada t-shirt yang terlihat simpel dan elegan yang dapat digunakan untuk sehari-hari maupun acara formal. T-shirt sudah diakui sebagai baju yang sopan dan karya busana yang telah menjadi bagian dari budaya mode. Oleh karena itu, t-shirt bisa dibilang tren masa depan karena banyak manfaat dan kegunaannya. Next. Nah, di sini ada analisis pesaing. Jadi bisnis t-shirt online itu menggunakan analisis 5 kekuatan Porter yang merupakan satu alat yang sederhana namun sangat berguna untuk memahami dan letak kekuatan perusahaan di dalam kita dalam menghadapi situasi persaingan di dunia bisnis. Di sini ada persaingan perusahaan sejenis, yaitu bisnis t-shirt online termasuk usaha mikro. Oleh karena itu, banyak pesaing dari berbagai kalangan. Intensitas pesaing di antar perusahaan cenderung meningkat ketika jumlah pesaing bertambah. Nah, ketika konsumen dapat dengan mudah berganti merek jika model produk t-shirt sangat cepat berubah modelnya dan jika pesaing memiliki strategi pemasaran. Kemudian pendatang baru. Jadi di sini ada hambatan yang dapat menghalangi pesaing baru untuk masuk dalam industri baru. Usaha teaser sangatlah besar, apalagi jika pendatang baru menawarkan produk dengan harga yang lebih tinggi dari usaha teaser yang sudah memiliki nama dan ketersediaan. Kemudian di sini ada daya tawar-menawar penjual atau pemasok. Jadi bahan baku yang digunakan untuk memproduksi t-shirt yang dijual secara online merupakan bahan yang mudah didapatkan, sehingga daya tawar pemasok bisnis t-shirt kami termasuk rendah, karena t-shirt online memiliki lebih dari satu pemasok. Dengan adanya banyak pemasok tersebut dapat lebih selektif memilih produk yang dibutuhkan. Kemudian daya tawar-menawar pembeli atau konsumen. Nah, konsumen merupakan salah satu penghasil laba usaha dan konsumen juga memiliki banyak pertimbangan terhadap produk t-shirt. Oleh karena itu, daya tawar-menawar konsumen tergolong tinggi. Menjaga loyalitas konsumen yaitu dengan cara memberikan layanan khusus produk cacat akan diganti barang ataupun uang jika stok tidak ada stok barang yang diretur. Next. Ini ada segmentasi pasar. Pada segmentasi pasar ini, t-shirt online sudah melakukan penelitian dan evaluasi kebutuhan, kemauan, harga pasar, serta keinginan seperti survei, analisis informasi konsumen, evaluasi strategi posisi pasar, kemudian mengembangkan profil konsumen, dan juga menetapkan strategi segmentasi pasar yang optimal. Nah, t-shirt online ini dipasarkan secara online, jadi masyarakat semakin merasa dimudahkan untuk membeli kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Next. Di sini ada perakiraan industri pasar. Jadi industri pasar untuk t-shirt online yaitu memperjualkan produk secara online. Kesulitan memperjualkan secara online itu dalam hal tawar dan menawar. Oleh karena itu, daya tawar pembeli untuk bisnis t-shirt online ini yaitu dengan mematok harga untuk produk yang murah. Di sini ada target pasaran untuk bisnis t-shirt online kita yaitu ada laki-laki dan perempuan, kemudian remaja, dewasa maupun usia lanjut, dan kemudian ada pelajar, mahasiswa, pegawai, dan kalangan lainnya. Next. Next akan dibacakan oleh Karista ya. Selanjutnya di sini ada description of Venture, produk yang dipakai untuk membuat t-shirt menggunakan katun combat. Katun combat merupakan kain bahan yang terbuat dari serat kapas murni. Kain ini termasuk jenis katun.
namun lebih lembut dan tidak berbulu. Bagus atau tidaknya kualitas kain sebenarnya tidak bisa ditentukan oleh tipis tebalnya kain. Yang menentukan tetap bahan baku yang digunakan untuk bahan kaos tersebut, seperti bahan kardet dan bahan katun combat. Keduanya sama-sama dibuat dari 100% serat cotton, tetapi kita tahu bahwa kualitas dari katun combat lebih baik dibandingkan kardet. Nah, untuk servisnya, di sini kita memiliki pelayanan respon dengan cepat, menyapa konsumen dengan cara yang tepat, memberikan solusi, memberikan informasi dengan cara yang sederhana, dan jika ada produk yang cacat, akan dilakukan pengembalian dana atau pengembalian uang. Untuk size of business, bisnis t-shirt online termasuk bisnis dengan skala mikro, di mana yaitu usaha kecil dengan omset di bawah 100 juta, serta jumlah karyawan yang masih sedikit. Nah, untuk office equipment and personal. Di sini yang pertama itu ada kita membutuhkan HP dengan merek HP Xiaomi Redmi Note 10 satu unit dengan harga 2.500.000 dengan masa pemakaian 36 bulan dan ada kabel roll 4 lubang. Di sini kita butuh 10 meter dengan harga 28.500 dengan masa pemakaian 12 bulan. Di sini ada kipas angin Sky HFN 1060 satu unit dengan harga 224.000 untuk masa pemakaian 12 bulan. Dan ada rak heavy duty 3 tingkat butuh satu unit dengan harga 350.000 masa pemakaian 36 bulan. Lalu ada printer thermal Bluetooth satu unit dengan harga 320.000 masa pemakaian 12 bulan. Dan ada laptop Lenovo ThinkPad Yoga 11E butuh satu unit dengan harga 2.900.000 dengan masa manfaat 24 bulan. Dan ada meja kayu satu unit dengan harga 23.000 dengan masa manfaat 12 bulan. Dan yang terakhir itu ada Tech Guns Effect butuh 2 unit dengan harga 64.000 masa manfaatnya 3 bulan. Lalu di sini ada production plan. Yang pertama itu tahap pemilihan bahan. Di sini kami menggunakan bahan cotton combat 30S. Bahan ini memiliki sifat yang mudah menyerap keringat dan halus hingga nyaman saat dipakai. Yang kedua, tahap pembuatan desain. Pemilihan desain mengikuti selera pasar yang sedang tren dan bisa custom gambar atau tipografi sesuai permintaan konsumen. Yang ketiga, ada tahapan pemilihan ukuran. Di sini kami menyediakan all size dengan lingkar dada 9 sampai 90 sampai 100. Yang keempat itu ada tahap pemotongan yang berarti cutting yang digunakan untuk proses produksi t-shirt. Tahap ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan sembarang gunting, melainkan dengan mesin potong kain. Nah, yang terakhir itu ada tahap penyablonan. Menggunakan tinta plastisol saat melakukan penyablonan. Tinta plastisol dipilih karena menciptakan desain gambar yang bagus yang membuat sablon tahan lama. Lalu ada tahapan penjahitan juga, di mana saat bentuk t-shirt keseluruhan akan dibuat. Di tahap ini Anda bisa melihat bagaimana desain dan model akhir dari t-shirt bisa dilihat secara utuh. Tahap ini membutuhkan banyak mesin jahit seperti mesin obras, overdeck. Nah, yang ketiga itu tahap finishing dan packing. Tahap akhir dari produksi t-shirt adalah finishing. Dari t-shirt akan dibersihkan dari sisa proses penjahitan, merapikan potongan benang, dan dikemas untuk siap diberikan kepada customer. Nah, lalu tahap finishing sekaligus sebagai di mana kualitas t-shirt dicek ulang apakah sudah layak dan sesuai dengan standar. Jika t-shirt sudah memenuhi standar dan tidak ada kesalahan proses pembuatan, selanjutnya akan dikemas.
Produsen t-shirt biasanya memiliki banyak pekerja atau menggunakan mesin yang menyelesaikan tahap packing dengan rapi. Untuk pabrik fisik, jalan jasa konveksi untuk melakukan proses pembuatan t-shirt dan alamat packing. Alamat konveksinya di Jalan Katu Kebon Jahe nomor 77, RT 20 RW 3, Cengkareng, Jakarta Barat dengan kode pos 11720. Alamat packing di Jalan Raya Buaya nomor 36, RT 5 RW 1, Cengkareng, Jakarta Barat dengan kode pos 11740. Di sini mesin dan peralatannya kita menggunakan mesin jahit itu dari konveksi, mesin obres itu agak dari konveksi, lalu overdeck juga dari konveksi, cetak sablon pun dari konveksi, mesin potong jahit konveksi, mesin uap tuh dari konveksi. Nah, yang kita proses untuk dari yang kita proses yang benar-benar real dari kita hanya benang, kain, penggaris, kapur jahit, dan jarum. Nah, untuk nama pemasok bahan baku, di sini ada vendor kain Cotton Combat 30S, di mana kain.id dan toko bahan kaos TIG. Nah, vendor benang di sini ada toko Mustika Benang, toko benang warna. Dengan vendor box itu ada PT JJL Chandai Suksesindo, sama Karya Mandiri Kreasi, dan toko perlengkapan konveksi kita menggunakan toko Aneka Alat dan Mazda Prima. Operational plan. Di sini sumber daya manusia bersifat unik dan tidak mudah diikuti ataupun ditiru oleh pesaing-pesaing di dalam industri yang sama. Bidang fashion t-shirt yang sistem penjualan secara online, maka kualitas sumber dayanya yang dibutuhkan yaitu karyawan harus memiliki kejujuran yang tinggi dan memiliki sifat yang ramah, mempunyai nilai yang baik di mata pelanggan. Yang kedua, rajin dan gesit dalam pengerjaan-pekerjaan. Yang ketiga itu amanah dalam pekerjaan. Nah, yang terakhir itu memelihara dan menjaga hubungan baik kesejahteraan di bisnis t-shirt online, yaitu dengan cara membangun komunikasi yang baik antar karyawan ke pembeli maupun vendor. Nah, bentar ya. Bisnis gaji, gaji karyawan ada dua, jadi dalam per bulan digaji dengan 3 juta, total pengeluaran gaji itu 6 juta. Ada jasa konveksi dengan kuantiti 715 baju, harga satu bajunya 3.500, totalnya 2.502.500, jadi total keseluruhan 6.502.500. Untuk biaya operasional bisnis riset online, di sini ada kuah galon, satu buah harga 18.000, total 18.000. Listrik 1 bulan, harga 100.000, total 100.000. Ada air pump 1 bulan, harga 20.000, total 20.000. Ada transport dan akomodasi 1 bulan 12.000, total 12.000. Ada biaya wifi 1 bulan 12.000 dengan total 12.000. Ada biaya pulsa 1 bulan 100.000, total 100.000. Dan ada iklan 1 bulan 750.000, total 750.000, jadi subtotal keseluruhan dengan harga 1.388.000. Di sini ada arus pesanan barang. Yang pertama itu konsumen bisa melihat katalog produk yang tertera di laman media sosial t-shirt online Instagram. Yang kedua, jika sudah menentukan produk yang sudah dibeli, maka konsumen dapat mengklik link yang tertera di bio media sosial t-shirt online
Yang ketiga, setelah mengklik konsumen akan langsung diarahkan ke link chat admin T-shirt online WhatsApp. Lalu konsumen bisa langsung menanyakan ketersediaan stok atau informasi produk. Jika konsumen ingin melanjutkan pembelian, maka admin akan mengirimkan virtual account atau nomor rekening T-shirt online. Dan setelah konsumen melakukan pembayaran, maka admin T-shirt online akan memproses pesanan konsumen dengan memantau memastikan pesanan tersebut sampai ke konsumen dengan baik. Pemanfaatan teknologi. Dalam pemanfaatan teknologi, T-shirt online menggunakan media seperti Instagram, Instadio. Instadio itu link untuk menghubungkan WhatsApp ke WhatsApp. Nah, lalu marketing plan-nya. Di sini harga jual produk dan contoh desain online yang memakai desain tipografi dan gambar. Ini adalah laki-laki perempuan dengan harga 80.000 desain tipografinya maupun desain gambar dengan harga 80.000 juga. Nah, dengan contoh pengemasan untuk promosinya, salah satu hal yang sangat diperlukan dalam melakukan bisnis karena produk yang ingin diperjualkan bisa diketahui oleh masyarakat, yaitu dengan cara pasang iklan di media sosial setiap bulan. Untuk barang yang dibutuhkan untuk promosi, itu ada laptop, handphone, biaya wifi, dan biaya pulsa. Untuk forecast, di sini forecastnya itu jumlah produksi yang terjual di T-shirt online dalam 1 bulan. Tipografi dan gambar harga 80.000 yang terjual itu 715 pieces dengan total 57.200 juta. 57 juta 200.000. Untuk kontrol, kualitas riset adalah dengan memastikan dan menguji kegagalan desain dan produksi produk untuk memenuhi atau melampaui kebutuhan konsumen. Namun, kami juga menyajikan kualitas dengan produk yang tinggi untuk pengiriman barang. Kami menggunakan jasa seperti JNT, Express, dan JNE Express. Untuk assessment of risk, di sini evaluasi kelemahan bisnis tidak bisa melakukan perdagangan tanpa internet karena semua media sosial yang digunakan membutuhkan internet. Nah, pada saat kami memproduksi produk dengan jumlah yang banyak, tetapi perubahan tren yang cepat dapat mempengaruhi penurunan pengajuan terhadap stok produk yang sudah diproduksi. Lalu banyaknya kompetitor, baik yang secara online, e-commerce, maupun toko fisik sebagai seperti distro. Yang terakhir itu ada kredibilitas diragukan. Salah satu yang membuat kepercayaan terhadap toko online rendah karena barang yang dibeli tidak bisa dicoba terlebih dahulu oleh konsumen. Oleh karena itu, pemilik toko harus memastikan seluruh barang yang dijual sudah berkualitas baik ketika dikirim. Nah, untuk financial plan, di sini ada cost of direct material, di sini ada 28.738.000 dikurang dengan ending inventory 5%, kepala 1.436.900 dengan total 27.301.100 rupiah. Untuk manufacturing cost insure daring ini ada 27.301.100 di mana total cost of good manufacture itu ada 27.300.100 dengan total cost of goods sold yaitu sama 27.301.100. Untuk penjualannya di bulan pertama itu ada 700 produksi 715, di bulan kedua pun sama dengan harga jual yang sama 57.200 dengan harga jual 80.000 dengan total penjualan 57.200.000.
Untuk biaya variabel di bulan pertama dan di bulan kedua pun sama, 27.300.100, dan biaya overhead di bulan pertama dan kedua pun sama, 5.305.601. Biaya gaji sama-sama 6 juta di bulan pertama dan bulan kedua, lalu ada biaya lain sebesar 100.000 di bulan pertama dan kedua. Dan total biaya produksi itu ada 38.706.701. Untuk di bulan kedua ada sama 38.706.701. Laba rugi operasional di bulan pertama totalnya 18.493.299, di bulan kedua ada 18.463.299. Di sini ada cash flow. Untuk kasnya 39.900.000. Untuk di bulan pertama ada 39.900.000. Lalu di bulan kedua itu ada 52.107.300. Penjualan per bulan 715 80.000. Di bulan pertama itu 57.200.000. Di bulan kedua ada 57.200.000. Untuk biaya variabel satu bulan, di bulan pertama dan di bulan kedua itu sama, 27.300.100. Untuk laba yang didapatkan sama, sebesar 29.898.900. Untuk total sisa kas, di bulan pertama itu ada 69.798.900, dan di bulan kedua ada 82.006.200. Untuk gaji di bulan pertama dan di bulan kedua itu sama, sebesar 60 juta. Untuk perawatan awal, hanya di bulan pertama dengan total 6.409.500. Untuk total pengeluaran di bulan pertama sebesar 17.691.600, dan di bulan kedua 6 juta. Untuk laba bersihnya di bulan pertama ada 52.107.300, dan di bulan kedua ada 76.006.200. Nah, untuk balance sheet-nya itu di sini ada kas 52 juta. Aktiva tetap dengan total 6.106.100. Untuk aktiva lancarnya itu ada 1.616.799. Total aktivanya menjadi 58.309.299. Sekian presentasi dari saya dan Leni. Terima kasih. Baik, teman-teman dan Pak Ari juga bisa melihat video presentasi kami di YouTube kami dengan nama channel, bisa cari nama saya aja, Leni, atau yang ada di bawah ini ya. Terima kasih.